salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin, Mama Hajah Dewi beserta Bunda. Kita doakan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan rezekinya selalu berkah melimpah, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga yang saya hormati dan banggakan jajaran pengurus, Ibu Iin serta Ustazah Nisa dan juga seluruh jajarannya. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan keberkahan rezeki lahir dan batin, dan juga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga yang saya sangat cintai, ibu-ibu semuanya, para kesepuhan, jamaah, pengurus wilayah, semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua juga sehat walafiat, panjang umur. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan anak cucunya dijadikan anak yang solih-solihah, dan mudah-mudahan segala urusannya Allah mudahkan, Allah berkahkan, Allah selalu cintai kita, Allah selalu kasih sayang kepada kita, dan Allah selalu limpahkan, curahkan rahmatnya, baik kita di dunia maupun juga di akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Jamiah Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu, hari ini kita masuk tanggal berapa, Bu? Tanggal 6 Zulhijjah. Hari Minggu insyaallah tanggal 7 Zulhijjah. Hari Tarwiyah berarti jatuh di hari Senin tanggal 8 Zulhijjah. Hari Arafah yang ditunggu-tunggu insyaallah jatuh pada hari Selasa. Jadi kalau Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan, maka yang tingkatannya melebihi Lailatul Qadar Allah tampakkan pada hari Arafah. Maka ibu ketika sulit mencari malam Lailatul Qadar, berarti kita punya kesempatan yang nyata nanti hari Selasa. Kesempatan yang nyata di mana Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Pada hari Arafah Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Doa yang bagaimana yang Allah kabulkan? Apakah doa yang dengan hati yang lalai? Apakah doa hanya sekedar lisan? Apakah doanya hanya sekedar
berdoa lalu tidak dihayati, apakah mintanya itu dengan kesungguhan atau mintanya cuma sekedar nggak mau ketinggalan hari Arafah, atau hanya sekedar kalau ditanya sama teman tadi Arafah doa nggak doa, tapi doanya nggak sungguh-sungguh. Maka kita punya di depan mata 2 hari lagi, 2 hari lagi, yaitu hari Arafah, di mana Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Artinya apa? Pasti Allah ngabulin doa hambanya, dan pasti Allah akan menghapus dosa-dosa kita walaupun banyak dosanya. Tapi bagaimana cara taubatnya agar Allah hapuskan dosa kita pada hari Arafah? Maka hari ini kita belum belajar kitab dulu, kita fokuskan pada yang mau di depan mata besok, yaitu bentar lagi kita akan ketemu. Ini sebentar lagi hajian, yang dimana hajian itu walaupun kita tidak berhaji, tapi semua orang pasti mendapatkan hari Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Kalau kita tidak bisa berhaji ke Baitullah, paling tidak Arafahnya kita dapat. Walaupun kita tidak bisa berhaji ke Baitullah, tapi Arafahnya jangan sampai ketinggalan. Jadi kita hari ini akan bahas tentang haji, yang dimana nanti kita akan persiapkan mau ngapain kita di hari Selasa. Ngapain? Apa hanya sekedar berdoa dengan mulut, atau bagaimana agar hidup kita ada perubahan? Enggak begini-begini terus. Enggak, ibaratnya tuh kok hidup saya begini-begini terus gitu ya. Itu namanya kan enggak bersyukur. Kok saya kayaknya udah senja, udah usia segini, tapi kok kayaknya Allah belum ngabulin doa aku. Maka hari Arafah besok adalah kesempatan emas buat ibu-ibu semua, mau yang muda, mau yang tua, semuanya pasti Allah kabulkan. Ya, jadi kita akan belajar haji yang nanti akan mempersiapkan Arafah. Ibu, ternyata haji itu dalam pandangan sejarah bukan ajaran barunya Nabi Muhammad SAW. Bukan. Tapi apa? Ternyata umat-umat terdahulu, bahkan diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, ada keterangan bahwa Nabi Adam alaihissalam sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi Masya Allah Bu, ternyata yang kita tahu kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mengikuti ajaran dari Nabi Adam alaihissalam, cuman disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, disempurnakan lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ternyata Nabi Adam sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah haji Nabi Adam dari perjalanannya Bu, dari tanah India sampai ke Baitullah, itu melaksanakan haji kurang lebih 40 tahun dengan jalan kaki. Kalau kita sekarang 40 hari ya Bu, udah pulang balik gitu kan, udah selesai. Kalau Nabi Adam 40 tahun dari India berniat mau haji ke Baitullah, jalan kaki tuh dari India sampai ke Baitullah 40 tahun. Lama banget. Kita sekarang nunggu haji berapa juga Bu? Berapa tahun? 20 tahun. Ternyata lebih lama Nabi Adam alaihissalam. Karena dulu belum ada
belum ada kendaraan mobil, belum ada kapal, belum ada pesawat. Tapi kan Neng dulu udah ada hewan. Tapi dikatakan Bu, dulu itu sudah ada hewan untuk dijadikan kendaraan, tapi ternyata hewan itu tidak kuat untuk menunggangi Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu dalam satu riwayat, beliau itu tingginya 31 meter. Coba. Semana tuh? Jadi dulu ada kendaraan kuda, kambing dan sebagainya, itu nggak bisa. Tingginya aja 31 meter. Kalau manusia lama-lama makin kecil. Nanti mungkin kita akhir zaman makin kerdil. Tapi kalau hewan segitu-segitu aja. Kira-kira kalau 31 meter semana ya? Ini bangunan Majelis Salim Sukari berapa meter? Paling 7 meter, 6 meter. Coba 31 meter. Bagaimana mau naik? Udah Nabi Adam. Jadi kenapa Nabi Adam itu nggak pakai kendaraan kuda, hewan? Kenapa? Nanti karena ini pernah ditanyakan kepada Imam Mujahid. Jadi apa yang kuat untuk dijadikan kendaraan Nabi Adam? Jawaban dengan pertanyaan pula tuh. Memang pada waktu itu tidak ada hewan maupun hal lain yang digunakan sebagai kendaraan beliau. Karena ukuran badan beliau sampai mencapai tinggi kurang lebih 31 meter. Itu menurut kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Menurut kitab Hasyiah Al-Bujairimi, Nabi Adam itu tingginya sampai 31 meter, bukan kilometer, 31 meter. Kalau kilometer mah waduh, tinggi lagi. 31 meter, kita paling 1,5 meter. Kalau kita manusia sekarang yang paling tinggi 2 meter, Bu. Berarti kalau 31 meter dibagi 2, berapa orang tuh? 15 orang ke atas, Bu. Nabi Adam tuh. Ya udah lama banget kan. Jadi Nabi Adam dari India yang 31 meter aja itu jalannya sampai memakan waktu 40 tahun. Jalan kaki. Apalagi kita yang cuma 1,5 meter. Kira-kira dari Indonesia ke Arab Saudi kalau jalan kaki, nggak tahu. Udah keburu mati. Nggak balik lagi kayaknya, udah keburu mati gitu. Kalau jalan kaki. Nah, jadi ritual ibadah haji ini ternyata bukan hanya Nabi Adam, tapi semua nabi pernah melaksanakan ibadah haji ini. Makanya kenapa nabi-nabi itu kebanyakan dari timur. Ya karena nggak jauh-jauh dari kiblatnya Ka'bah itu. India masih agak jauh sih, tapi nggak begitu jauh. Lebih jauh lagi kan Amerika, dari timur ke barat kan. Jadi ternyata praktik ibadah haji ini, rangkaian ibadah haji ini, ritual haji ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi dilakukan oleh semua nabi. Yang itu nanti secara turun-temurun versi nenek moyangnya, nanti mungkin ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, sampai ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam disempurnakan. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam melaksanakan ibadah haji ini, ketika beliau sudah meninggal, diterusin kan sama umatnya, diterusin hajinya. Tapi sepeninggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, ternyata umatnya itu berani merubah sedikit demi sedikit. Ada yang dikurangin, ada yang ditambahin, sampai jauh tuh sebelum Islam datang, sampai beratusan tahun dan
seterusnya sampai-sampai ibadah haji ini menyimpang dari ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai datang seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai yang dia mengajak masyarakat setempat itu untuk menyembah berhala. Artinya hajinya diiming-imingi dengan menyembah berhala sebagai dalih perantara untuk menyembah Allah. Jadi berhala itu ditaruh di Ka'bah, ibaratnya mah ini perantara dewa gitu. Jadi kalau zaman dulu Bu, itu ada orang-orang soleh, dia punya karomah, itu kan diinikan banget tuh, dimuliakan kan, dimuliakan banget. Tapi dimuliakannya itu sepeninggal orang soleh itu, dimuliakan. Ada yang membuat patung mirip dengan orang soleh itu sebagai kenangan lah ibaratnya. Tapi ternyata lama-lama disembah, lama-lama diagungkan, Allahnya jadi hilang. Yang ada adalah berhalanya, dewa. Padahal dewa-dewa itu dulunya adalah orang-orang soleh. Jadi ini yang mengajak ini dalam sejarah ada namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi ngajakin untuk menyembah berhala, dalihnya perantara untuk menyembah Allah. Sampai akhirnya Allahnya hilang, yang ada adalah berhalanya. Jadi kalau orang ngikutin kan lama-lama ngikutin itu belum tentu sesuai dengan ajaran yang pertamanya. Akhirnya ini ketika Islam datang, ini terus nih berlaku nih, berhala ini terus sampai Islam datang baru berhala itu ditiadakan. Nanti ada hikmahnya Bu. Jadi kalau kita melakukan ibadah haji yang sungguh-sungguh, Ibu ada yang udah daftar haji di sini? Ada insya Allah. Ada yang udah daftar haji. Ibu bersungguh-sungguh ingin melakukan ibadah haji, mau dapat keistimewaan, maka nanti banyak Allah kasih keutamaan bagi orang yang berhaji. Jadi ada cerita gini. Ada cerita orang lagi berhaji, diceritakan dari Ali bin Muafiq. Pada kesempatan si Ali bin Muafiq ini melaksanakan ibadah haji, pada malam Arafah di tanah Mina, ya Bu, di sana ada namanya Masjid Al-Khair. Jadi ketiduran nih si Ali bin Muafiq, dia ketiduran, tiba-tiba dia tidur mimpi. Bu, tidur mimpi. Mimpi apa? Ternyata dia mimpi ada 2 malaikat turun dari arah langit. Jadi si Ali bin Muafiq ini lagi tidur, tiba-tiba mimpi 2 malaikat turun dari langit. Malaikat ini ngomong apa? Wahai hamba Allah, ini kepada Ali bin Muafiq tadi. Tahukah engkau berapa jumlah orang yang berangkat haji tahun ini? Wahai hamba Allah, ini si Ali bin Muafiq ditanya, tahu gak sih kamu berapa hamba Allah yang haji di tahun ini? Karena setiap tahun itu orang yang berhaji banyak Bu. Orang yang berhaji banyak. Maka itu kan dari seluruh penjuru dunia. Dari Indonesia aja udah berapa tuh? Udah berapa Bu? Banyak banget dah. Belum negara lain. Kata si Ali bin Muafiq dalam mimpinya dia nggak tahu. Nah, orang kata temennya nih, temennya Ali dalam mimpi, temennya bilangin, oh orang yang berangkat haji pada tahun ini mencapai 600.000 orang. Lebih banyak kan sekarang Bu.
Sekarang berapa tuh? Oh, dari Indonesia aja puluhan ribu, mungkin berapa ya? 21.000 apa 12.000? Belum dari penjuru dunia. Kalau ini pada zamannya masih 600.000. Masih 600.000. Ini diceritakan dalam kitab Ali bin Ahmad Al-Jurjawi. Jadi ada 600.000. Dia ditanya lagi, tahu nggak kamu berapa dari jumlah mereka yang hajinya diterima oleh Allah? Jadi dari 600.000 tahu nggak nih berapa hajinya yang Allah terima? Dia nggak tahu kan? Nggak tahu. Kata ini di dalam mimpi ini malaikat bilang apa? Hanya 6 orang yang diterima. Bu, 600.000 orang yang haji, yang diterima cuman 6. Ya Allah, gimana ngitungnya tuh? Kita nggak tahu ya. Kita dulu haji diterima nggak sama Allah tuh mah. Masya Allah. Udah biayanya mahal, nunggunya lama, belum tentu diterima lagi. Ya Allah. Jangan-jangan saya kemarin haji sama mama nggak diterima juga sama Allah. Insya Allah. Ini 6 orang doang dari 600.000 orang. Hanya 6 orang. Lantas keduanya malaikat tadi tuh yang ngomong tadi 6 orang doang yang diterima oleh Allah. Dia naik lagi ke atas langit, menghilang dari pandangan Ali bin Muafiq. Namanya juga mimpi, Bu. Mimpi orang soleh. Kalau mimpi orang soleh itu biasanya firasatnya benar. Terus ketika beliau bangun dari mimpinya, seketika beliau merasa sedih lah. Kita aja, ya Allah, kita haji diterima apa enggak, nggak tahu kan? Malu dipanggil mahaji, ya, Bu Haji, tapi hajinya ternyata enggak diterima. Ya Allah, sekampung tahu kalau udah haji ya Bu ya, Bu. Sekampung tahu kalau dia udah haji, bahkan orang kampung sebelah juga tahu-tahunya hajinya nggak diterima. Aduh, kan malu banget. Dia sedih. Ternyata kenyataan demikian tuh yang mimpi tadi membuat dia bergumam begini. Jadi dia bergumam, ngelamun. Jika yang diterima Allah dari sekian banyak orang yang berhaji tahun ini hanya 6 orang, maka bagaimana aku bisa termasuk di dalamnya, gitu kan, Bu? Ya Allah, itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Hajinya udah pakai medsos, belum lagi yang ria, belum lagi yang pengen dipuji, belum lagi yang jadi status. Aduh, itu terima apa enggak? Jangan-jangan saya nggak diterima juga gitu. Ini aja orang soleh bilang, bagaimana ya kalau Allah nerimanya cuma 6, bagaimana aku bisa masuk ke 6 orang itu? Sementara banyak yang lebih baik daripada aku gitu. Akhirnya apa? Setelah beranjak Arafah, ketika beliau mau meninggalkan tanah Arafah dan udah mau selesai hajinya, beliau diam tuh dalam suatu tempat termenung, mikirin aja, Allah haji ini diterima nggak ya? Belum tentu balik lagi, tapi diterima apa enggak? Itu sayang banget tuh tiket surga ya. Tiket surga sayang banget. Kalau nggak diambil, udah mah capek kesini, nunggunya lama, duitnya kudu banyak, tiketnya nggak diambil lagi, nggak dapet tiket surga lagi. Ya Allah, sayang banget kan? Dia mikirin aja, bagaimana kok bisa banyaknya orang yang berhaji, tapi kok dikit banget yang diterima gitu. Itu orang soleh. Gimana kita, Bu? Gimana kita? Ya Allah, malu. Ini udah haji tapi ya Allah kayaknya nggak diterima hajinya. Malu. Akhirnya beliau mikirin aja, sedih kan, mikirin bagaimana ya. Sampai kepikiran itu beliau tidur lagi, terlelap lagi tuh di Arafah sebelum beliau beranjak ke tanah Arafah. Artinya masih di Arafah. Tidur lagi. Beliau mimpi lagi
mimpi lagi. Dalam tidurnya nih si Ali bin Muafiq, dia mimpi melihat 2 orang sama persis kayak tadi, seperti malaikat. Yang beliau mimpi tadi 2 orang tadi dari langit gitu, turun. Kedua orang tadi tuh entah itu malaikat atau siapa, tapi seperti malaikat mengulangi percakapan yang telah diucapkan sebelumnya tuh. Jadi banyak orang berhaji, dari 600 orang hanya 6 orang, dia ulangi terus. Banyak orang yang berhaji tapi Allah nggak terima hajinya. Akhirnya apa? Kemudian meneruskan dengan pertanyaan baru nih, pertanyaan baru. Ini si tadi 2 orang tadi yang disangka malaikat. Ini nanya, yang 2 orang tadi nih, dia saling bergumam. Apakah engkau tahu ketetapan Allah pada malam ini? Malam ini maksudnya ini masih hari Arafah, Bu. Masih hari Arafah. Enggak tahu. Ini jawab temannya, bukan si Alinya. Jawab temannya ini, jadi 2 orang yang tadi seperti malaikat nih ngomong gitu, lagi ngobrol. Sama si Ali didengerin. Enggak tahu. Jawab temennya yang satu, Allah menghadiahkan 100.000 orang bagi setiap 6 orang yang diterima hajinya. Paham gak? Allah menghadiahkan 100.000 orang bagi setiap 6 orang yang hajinya diterima. Jadi tadi kan 600, ya kan? Yang diterima cuman 6. Yang hajinya beneran, niatnya ikhlas lillah, hajinya beneran, rukun haji, syarat dan sebagainya sempurna, itu cuma 6. Tapi ternyata dari 6 orang itu 1 orang bisa menolong 100.000 orang. Berarti 6 orang nolong 600.000 orang. Artinya apa? Oh, 600.000 orang itu hajinya semua Allah terima dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata rahmat Allah lebih luas. Artinya apa? Oh, ternyata yang hajinya bener memang cuma 6 orang. Yang hajinya ikhlas karena Allah, yang hajinya syarat rukun, kewajibannya benar-benar sempurna, itu 6 orang doang. Tapi 6 orang ini ternyata dengan keberkahannya bisa mengajak teman-temannya menjadi haji yang mabrur. Makanya kalau haji deketin sama orang soleh. Kita mah alhamdulillah sama Abi hajinya. Deketin sama orang soleh. Barangkali Abi hajinya diterima, kita ke bawah. Artinya apa? Oh, ternyata kalau 6 orang bisa dihadiahi 100.000 orang untuk dapat haji yang mabrur, berarti semuanya Allah kasih haji mabrur, ya Bu? Karena kalau 6 orang sama dengan berapa? 600.000. Sedangkan jamaah haji saat itu adalah 600.000. Ternyata rahmat Allah lebih luas. Alhamdulillah. Akhirnya dapat tiket surga semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berhaji. Jangan takut nggak mabrur. Rahmat Allah lebih luas daripada siksaannya. Kita yakin haji kita itu mabrur bukan karena sempurna, tapi haji kita mabrur karena rahmat dari Allah, hadiah dari orang-orang yang hajinya benar. Tapi ya kalau nggak ada yang hajinya benar gimana? Ya nggak bisa dapat hadiah juga kan? Makanya harus ada orang yang hajinya beneran. Artinya gitu. Jadi habis itu beliau terbangun, bahagia tuh. Oh, ternyata bahagia. Kenapa bahagia? Sangat bahagia sampai benar-benar beliau tak kuasa menggambarkan rahasia bahagia itu. Jadi kalau orang hajinya barangkali tadi 6 orang yang diterima, dia bisa ngasih hadiah 1 orang kepada 100.000 orang, berarti kan 600.000 orang tuh diterima, berarti mabrur. Sedangkan Allah dalam hadis Rasulullah berfirman,
berfirman, bersabda bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Seneng dah. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah Bu, hari Arafah itu jangan sampai ketinggalan. Nanti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man hajja falam yarfut walam yafsuq roja'a kayaumi waladatu ummu. Man hajja, barang siapa yang melaksanakan haji, falam yarfut, kemudian dia tidak melakukan dosa, walam yafsuq, dia tidak melakukan kefasikan. Dosa itu berarti maksiat, ya Bu. Fasik itu apa? Fasik juga sama maksiat. Ibu nggak ngomong jorok gitu ya, nggak ngomong keji, ngomong yang baik-baik lah. Roja'a kayaumi waladat su'ummu. Roja'a, maka dia kembali, kayaumi, seperti hari, waladat su'ummu, dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau meninggalnya lagi haji mah insya Allah syahid, langsung masuk surga. Masalahnya mah kita hajinya udah lama, udah dosa lagi. Apakah masih mabrur? Ya kan? Jadi bagaimana kita mempertahankan itu? Ya berarti Neng kalau habis haji mendingan meninggal aja dong gitu. Ya kalau masih ada umur mah pengennya biar bermanfaat dulu gitu ya Bu ya. Bagaimana haji yang mabrur? Nah nanti banyak nih. Oh, haji yang mabrur itu nanti tandanya ada Bu. Banyak di sini yang udah haji. Banyak belum? Mama haji, ibu haji, yang lain niat dulu. Kalau bisa daftar. Sekarang udah banyak tuh buka tabungan haji. Ibu kalau punya Bion, kalau punya M-Banking, ya ibu punya bank syariah, itu kan bisa buka tabungan haji mulai dari 100.000. Ya taruh dulu. Kalau ibu udah naruh berarti ibu udah niat untuk nabung haji, udah niat untuk nanti saya ke depan insya Allah mau berhaji. Karena harus niat dulu. Bagaimanapun orang yang mampu mah wajib. Adapun nanti nggak kesampaian karena uangnya nggak kesampaian, maka nggak jadi wajib. Atau ada yang fobia dengan pesawat, ada nggak Bu di sini? Orang yang fobia dengan pesawat. Nah kalau itu nggak wajib haji, karena kecuali dia bisa naik kapal atau naik kendaraan yang lain. Nah ini mana tadi haji yang mabrur cirinya? Ciri haji yang mabrur. Ibu, kalau orang pulang haji biasa minta doa ya Bu ya? Ciri orang yang hajinya mabrur. Jadi kalau dia hajinya mabrur, pulang dari haji itu dia ada peningkatan akhlakul karimah. Tidak mendekati dosa, dan dia memandang semua makhluk Allah itu sama, tidak saling merendahkan. Artinya gini Bu, ibu kalau sudah pulang haji masih saya mah guru, dia mah murid, saya mah udah sekolah tinggi, dia mah masih SD, masih begitu, berarti perlu dipertanyakan hajinya. Mau ibu guru, mau ibu murid, kita sama. Itu kalau orang udah hajinya mabrur, dia bisa menyetarakan semuanya sama. Karena ketika kita haji, kita diajarkan semua setara. Walaupun misalnya ibu orang kaya, ibu atau bapaknya orang kaya, punya misalnya beli baju aja sampai jutaan, maka di sana pakainya kain ihramnya sama. Jadi haji itu mengajarkan kita sama, manusia sama, nggak ada yang beda. Mau dia miskin, mau dia kaya sama. Jangan sampai nanti yang kaya mah
menganggap dirinya wah, jangan. Nah, kita akan bertemu dengan hari Arafah. Ibu, Bu, di ada hadis riwayat Imam Malik mengatakan Rasulullah, ma ru'iya syaitanu yauman, ma ru'iya syaitanu yauman. Jadi tidak ru'iya syaitan, terlihat nih si syaitan yauman pada hari huwa fihi asgoru, yang dia itu fihi padanya syaitan hari itu asgoru, dia lebih kecil, wala ahqaru, dan dia lebih jauh, wala adharu, dan dia lebih hina tuh setan. Biasanya setan kan merasa paling oke, merasa dirinya paling mulia ya Bu ya. Biasanya setan tuh merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya ya segala-galanya tahu. Itu biasanya setan. Tapi pada hari ini enggak. Justru dia pada hari ini dia merasa lebih kecil, dia merasa lebih jauh, wala adharu, dan dia merasa juga dia lebih hina, wala adyadu, dan tidak, artinya dia tidak merasa dirinya itu ya, kalau misalnya orang Bu yang biasanya hari-harinya lagi adem, dia pengennya marah mulu gitu. Jadi lebih marah pada hari ini. Minhu, darinya fi yaumi Arafah, pada hari Arafah. Pokoknya nih si setan pada hari Arafah tuh dongkol banget dah, dengki banget. Dia merasa kayaknya dirinya nggak bisa apa-apa, nggak berkutik, tidak bisa berkutik apa-apa. Mungkin kalau malam Lailatul Qadar setan bisa nih dan tidur. Orang nggak tahu nih kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Tapi ketika hari Arafah setan nggak bisa berkutik. Kenapa? Karena hari Arafah itu langsung Allah yang turun. Karena hari Arafah itu langsung Allah kabulkan semua orang yang berdoa. Karena hari Arafah itu langsung Allah kabulkan, Allah ampuni dosa-dosa orang yang bertobat. Jadi setan nggak bisa berkutik. Kalau orang udah berdoa di hari itu pasti Allah kabulin. Kalau orang sebanyak apapun dosanya, pada hari itu dia berdoa, pasti Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Setan nggak bisa berkutik pada hari Arafah. Wa madzalika illa lima ra'a min tanazzulir rahmah. Nah, jadi hal itu tidak terjadi melainkan karena ia melihat min tanazzulir rahmah, dari turunnya rahmat. Rahmat itu dalam artian nanti Allah yang langsung turun. Artinya Allah yang langsung ngabulin, Allah yang langsung ngapusin dosa-dosa hambanya. Watajawuzillah anid dunubil idzam, dan dia tajawuz itu melewati atau datang. Allah anid dunub, daripada pengampunan dosa-dosa itu al-idzam, yang besar. Jadi ibu nggak usah takut nggak diampuni Allah. Allah itu lebih rahmat ketika di hari Arafah. Oh Neng, saya mah ya Allah banyak banget dosanya, sering ninggalin sholat, sering marahin anak-anak, suka mencaci maki, pokoknya banyak dah. Udah kalau mau itu sebelum hari Arafah minta maaf dah, minta maaf sama anaknya. Biar apa? Biar ketika ibu di hari Arafah tuh berdoa, ibu memang urusannya hanya pada Allah gitu. Kalau urusannya hanya pada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Beresin dulu urusan yang sama manusia tuh. Bu, ibu punya cekcok nggak sama manusia? Kalau punya, beresin dulu sebelum hari Arafah. Karena hari Arafah itu urusannya udah sama Allah. Kalau udah sama Allah, udah beres. Kalau urusan sama manusia diberesin dulu makanya sebelum hari Arafah. Karena susah juga, Allah mau ngabulin
Ternyata nih masih ada ganjelan dengan saudaranya. Padahal Allah mau ngabulin. Tapi yang namanya hak dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Maka ini masih ada 2 hari lagi. Ibu kalau masih cekcok sama suami, buru-buru minta maaf. Iya kan? Kalau masih cekcok sama anak, buru-buru minta maaf. Udah, tebelin mukanya. Gak usah gede malu, tebelin mukanya. Pengen apa? Pengen rahmat dari Allah nanti di hari Arafah. Bang, udah pulang-pulang dari sini ya. Assalamualaikum bang. Iya neng. Salim dulu, salim. Abang mau dibuatin teh kak? Boleh nih. Tumben. Itu bang, kata Neng Ajin kan, ntar 2 hari lagi mau Arafah. Kudu urusan sama manusia tuh kudu diselesain dulu. Saya tuh kemarin-kemarin marah mulu sama abang, maafin ya. Abang pengen kan saya masuk surga dan nanti bisa ngajak abang juga, ya pengen. Ya udah maafin ya, ya udah maafin. Udah pelukan dah. Udah beres sama manusia, tinggal sama Allah. Kalau sama Allah gampang, udah openin aja hari Arafah. Ibu mau apa? Kalau nggak ada selekan sama manusia, mau apapun Allah akan kasih. Jadi yang penting yakin. Jangan doa, ya Allah doa aku dijabah kayaknya masih nggak dijabah deh. Jangan begitu, doa mah yakin. Ibu doanya bukan sama diri ibu. Ibu doa minta sama Allah yang paling kuasa, yang paling kaya. Allah bisa. Apapun yang gak mungkin dengan doa akan menjadi mungkin. Doa itu harus ada takut. Takut dalam artian kita harus khusyuk. Takut gak dikabulin maka harus kita khusyuk kan. Khusyuk, tenang, khudu, kita merendahkan diri kepada Allah dan yakin bahwa Allah dengan kun fayakunnya bisa ngabulin doa kita. Kalau dibayangin Bu, saya juga nggak mungkin kayaknya dulu yang pernah saya doakan kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kalau dilihat makin kesini, kok ternyata Allah kasih ya. Oh ternyata memang kita aja yang kurang yakin, padahal Allah bisa ngasih lebih daripada apa yang kita doakan. Mungkin mama dulu berdoa agar ini bisa kayak umroh, bisa kayak haji, atau bisa pulang balik umroh terus. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi urusan sama manusia beresin dulu sebelum hari Arafah. Ibu suka ngomelin anak, maafin ya, ntar ketemu sama anaknya. Kalau ketemu anaknya tong, ya Allah tong, mak minta maaf ya. Emang lebaran mak? Ya kan mau lebaran Arafah. Ini soalnya kita mau hari dimana hari yang tidak akan tertolak doa. Jadi kita biar sama-sama, mak biar bisa doain tong diijabah sama Allah, tong jadi orang hebat. Maafin mak ya kalau mak punya salah. Kalau pernah menyakiti hati tong, iya mak. Udah doa nanti ibu nembus langit, apalagi doa buat anak di hari Arafah. Kita nggak tahu anak kita 10 tahun yang akan datang nanti mungkin jadi orang besar dengan doa ibu besar. Iya, ibu doanya hari ini Allah kan nggak tahu ngabulinnya, mungkin 10 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi di mana ada kesempatan kita harus pakai kesempatan itu. Aduh 2 menit lagi, dikit lagi. Ma min yaumin aktsara ayyatiqallahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada hari yang lebih banyak ayyatiqo, yang pembebasan Allah, bahwa pembebasan Allah fihi padanya 'abdan seorang hamba minan nar daripada neraka min yaumi Arafah. Yaitu dari hari Arafah, melebihi dari hari Arafah. Bu, kalau kita mau dibebasin dari neraka, Bu, kita minta di hari Arafah nanti. Mungkin amal kita sedikit, ada yang amalnya banyak, mungkin muflis karena niatnya nggak benar gitu ya.
Kadang niatnya udah benar, tapi tahu-tahu besok dipuji sama tetangga, kita bangga. Tuh, kehapus lagi kan? Jadi amal kita itu, ya Allah, kita nggak bisa tebak berapa amal kita karena kebanyakan yang dihapus. Mungkin kebanyakan yang dikurangi gitu ya. Maka kita mohon pada hari Arafah dibebaskan dari neraka. Karena ini nggak ada tuh yang lebih banyak pembebasan Allah itu kecuali pada hari Arafah. Ibu pengen nenek moyang ibu yang sudah meninggal dibebaskan dari siksa kubur seperti siksaan neraka, doain di hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula'i. Jadi ini Allah, sesungguhnya Allah nih, wa innahu, dan sesungguhnya Allah la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Allah itu deketin. Allah itu makin dekat dengan rahmatnya. Dia memamerkan tuh bihimul malaika, kepada malaikat. Wa yaqulu, maka Allah berkata, ma arada haula'i. Apa yang mereka kendaki nih, orang-orang yang berdoa pada hari Arafah, ya udah Allah akan kabulkan. Ma arada haula, apa aja. Jadi Allah akan kabulkan apa yang orang berdoa pada hari Arafah. Kapan hari Arafah itu? Selasa. Nanti ada yang berpendapat dari terbitnya fajar sampai lagi nanti terbenam terbitnya fajar lagi. Ada yang berpendapat itu. Ada yang berpendapat lagi dari zuhur sampai maghrib. Ada yang berpendapat lagi dari zuhur sampai terbit lagi nanti yaumun nahar. Artinya apa? Dari banyaknya pendapat itu, ibu coba sempatkan kapan ibu bisa berdoa secara khusus. Kalau bisa sih biasanya tidur siang hari Selasa, tidur siang habis zuhur, tidurnya qailulahnya di habis duha aja. Jadi dari zuhur sampai maghrib ibu khusus berdoa tuh. Kalau bisa itu dari zuhur, karena waktu Arafah di Arab itu kan ba'da zuhur. Ya Bu ya, biasanya ba'da zuhur tuh udah mulai khutbah sampai maghrib. Kalau bisa itu. Kalau nggak bisa karena masih ada pendapat ulama lain dari terbitnya fajar, berarti dari ba'da subuh ibu sudah bisa berdoa. Ada lagi yang berpendapat sampai terbitnya fajar lagi tuh nanti yaumun nahar, berarti malam-malamnya juga masih Allah kabulkan. Ya kalau mau ngikutin wukuf berarti ba'da zuhur. Bisa nggak ibu ba'da zuhur sampai maghrib? Zuhur itu kan waktu rawan Bu. Ba'da asar ya paling enggak Bu, paling enggak jangan ketinggalan ba'da zuhur enggak, ba'da asar enggak, ba'da subuh enggak, maghrib enggak. Aduh, kapan doainnya ketinggalan? Yang lain udah sampai mana? Kita masih baru mau ngegas. Jangan. Nah, nanti ada doa yang diajarkan yang bagus oleh baginda Rasul. Khairud doa, sebaik-baik doa yaumi Arafah. Doanya pada hari Arafah. Bu, kita nggak bisa tahu kita dapat malam Lailatul Qadar apa enggak, ya enggak? Tapi kita tahu kalau itu hari Arafah. Kita bisa dapat hari Arafah. Dengan apa? Dengan menghidupkan, dengan zikir kepada Allah, dengan doa. Banyakin permintaan. Kalau bisa di list dari sekarang, Bu, di list. Apa yang ibu mau? Kalau bisa sih ibu doanya paham. Ibu ada rotibul hadat, pakai ada yang terjemahnya gitu. Baca terjemahnya biar paham. Bacanya jangan Arabnya doang, khawatir ibu nggak tahu apa yang ibu doakan gitu. Karena ini hari Arafah ini doanya boleh pakai bahasa apapun, silakan. Kalau bisa yang ibu paham, biar apa? Biar khusyuk. Takutnya kalau nggak ibu paham, nggak paham, baca tak sampai begini, sampai ngantuk lama. Jadi doa apa aja, ibu punya buku doa apa? Silakan doa yang baik-baik.
sebaik-baik doa tuh khairud doa yaumi Arafah. Wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, dan sepaling afdal ma qultuhu, apa yang dikatakan, maksudnya apa yang didoakan, doa yang paling afdal Bu, anak saya nih Rasulullah, baginda Rasul, wan nabiyuna, dan para nabi, min qabli, sebelum Rasul, sebelum aku kata Rasul, apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu kalau mau ba'da zuhur udah punya wudu tapi sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, pegang tasbih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu memang nggak nyebutin apa keinginan ibu, tapi dari itu semua doa dunia akhirat sudah masuk ke dalam zikir ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya satu-satunya tuh, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Yuhyi, hidupku, wa yumitu, dan matiku, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Artinya apa yang ibu dibenakkan, cita-citakan hajatnya atas segala sesuatu yang ibu hajatkan, yang ibu cita-citakan dunia akhirat, ya udah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa, Allah kuasa. Jadi kalau ibu nggak sanggup doa yang panjang-panjang, ini aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau lama-lama nanti juga ngantuk. Nanti malah kebanyakan juga nggak ada yang masuk. Udah, dikit aja itu aja. Kalau mau puasa, kemarin kita udah bahas tuh puasa Arafah, Bu. Kalau saya mah lagi haid nih, nggak tahu nih dapat apa enggak nih. Mudah-mudahan sih udah ada. Ibu ada yang haid, masih haid ada? Kalau haid ini aja nih, banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau doa apa? Boleh. Neng boleh baca Yasin, boleh. Tahlil boleh. Apalagi? Doa selamat boleh. Tapi yang paling abdul ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah di hari Arafah. Ibu mau puasa siamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu Allah ayyukaffira sana allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Jadi aku berharap, kata Rasul, puasa Arafah itu Allah menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Jadi silakan, kalau yang bisa puasa sambil puasa, kalau yang nggak bisa doa aja yang banyak. Itu aja deh doanya, nanti coba yang banyak, doanya nggak bakal hafal. Gimana doanya Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum hari Arafah tadi pesannya beresin dulu yang punya tanggungan, yang punya dongkol-dongkol loh, sama suami, sama anak, minimal sama keluarga dulu, minimal sama keluarga terdekat. Kalau